Anda dalam program yang tentunya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan wanita inspiratif tanah air. Kali ini saya sedang berada di Animal Clinic karena kita akan berbincang bersama dengan seorang dokter hewan yang tentunya akan memberikan inspirasi untuk Anda. Karena aktivitas memelihara hewan ternyata cukup mengalami peningkatan apalagi di masa pandemi kemarin. Mungkin Anda salah satunya. Ikutin saya terus hanya di Women's Talk IDX Channel. Jika Anda seorang pecinta hewan, tidak ada salahnya kecintaan Anda ini dijadikan peluang dalam mencari pekerjaan. Bagi pecinta hewan, menghabiskan waktu bersama hewan adalah hal yang menyenangkan. Terdapat beberapa pilihan profesi bagi Anda pecinta hewan untuk meraih pekerjaan di masa depan. Dilansir dari laman karir Institut Teknologi Bandung, pilihan karir untuk para pecinta hewan diantaranya adalah profesi dokter hewan. Dokter hewan adalah tenaga kesehatan yang memberikan perawatan medis pada hewan. Para pecinta hewan tentu membutuhkan dokter hewan untuk merawat binatang kesayangannya. Terdapat spesialisasi dalam profesi dokter hewan, misalnya dokter khusus hewan peliharaan, dokter khusus hewan ternak, kebun binatang, hewan olahraga atau laboratorium. Jika ingin bekerja dalam profesi ini, Anda harus memperoleh gelar Doctor of Veterinary Medicine terlebih dahulu dari sekolah kedokteran hewan yang terakreditasi. Ada kisah inspiratif dari dokter hewan yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kualitas hidup hewan peliharaan. Mari kita simak perbincangannya hanya di Women's Talk. Dan pemirsa, di Pet Vet Animal Clinic ini kita sudah berada di Cat Hotel. Kita akan berbincang bersama dengan Dr. Eka Dewi Wulandari. Beliau adalah CEO dari Pet Vet Animal Clinic Indonesia. Halo dokter. Halo Mbak Pris. Terima kasih banyak untuk waktunya di tengah-tengah kesibukan sedang memeriksa pasien-pasien, menyempatkan waktu berbincang bersama dengan IDX Channel. Terima kasih juga ya sudah diajak ngobrol nih. Dok, kita akan bincang-bincang bersama dengan siapa nih dok? Kenalin nih Mbak Pris, ini namanya Shadut. Dia domestik ya, kucing domestik lokal Indonesia. Dan sekarang usianya sudah 21 tahun loh. 21 tahun? Ternyata kucing tuh bisa ya sampai umur 21 tahun dok? Bisa kalau dirawat dengan baik dan benar ya Mbak Pris. Jadi 21 tahun itu sama seperti kucing yang berusia 126, sama seperti usia manusia di 126 tahun. Oh, karena kalau kucing itu dikali 6 kalau mau diandaikan dengan umur manusia, berarti Benar. ini udah sepuh ya? Sangat sepuh. Ini jenis kelaminnya pria? Jantan kita sebutnya, jantan dan betina. Oke, wow. Dok, apa sih yang membuat dokter ini tertarik menggeluti profesi sebagai dokter hewan? Wah, sebenarnya sih memang saya dari dulu senang sama hewan ya Mbak ya. Jadi kalau ditanya nggak senang sama orang dong, senang sih. Cuma saya senangnya sama dokter, sama mereka gitu. Karena mereka ini mau muda ataupun tua, tetap cute, tetap apa adanya gitu ya. Dan mereka nggak ngelihat kita punya brand gitu ya, merek atau apa. Selama kita punya waktu untuk mereka, ngurus mereka, mereka tetap attach sama kita. Itu sih yang jujurnya itu loh yang saya suka gitu. Jadi pingin banget bisa menyelamatkan nyawa mereka gitu. Berarti dokter ini memang sudah sejak awal mencintai hewan gitu ya, dan akhirnya mengambil jurusan dokter hewan. Benar. Dokter sendiri sudah mulai fokus ke bisnis animal clinic itu sejak kapan dok? Kalau untuk saya running Pet Vet dari tahun 2009. Sebelumnya saya kerja dengan orang lain ya, dengan dokter lain yang lebih senior di 2 tempat sebelumnya gitu. Selama 5 tahun ya bekerja sama orang lain. Setelah itu baru saya memberanikan diri untuk buka klinik sendiri yaitu Pet Vet. Oke. Dan sejak 2009 ya, berarti udah cukup lama juga, udah 10 tahun lebih Ya kebetulan nih kita ulang tahun nih bulan ini nih Mbak, kita masuk ke 13 tahun nih tahun ini. 13 tahun. Terima kasih. Dok, ini kan pandemi gitu ya, taruhlah 2 tahun yang masa sulit-sulitnya banget gitu. Ada tantangan yang dialami atau justru ini menjadi berkah? Karena menurut sejumlah artikel nih, aktivitas untuk memelihara hewan justru meningkat pas pandemi. Nah benar Mbak, jadi untuk awal masuk pandemi
itu kita struggling juga loh Mbak. Jadi dalam artian karena orang tidak berani kemana-mana kan ya, karena orang awal ya, ini kita ngomong waktu awal di Maret ya 2020 ya, ketika masuk ke Indonesia. Nah ketika itu jangankan klinik hewan gitu ya, rumah sakit pun sepi gitu kan. Jadi mereka ini kan tersier ya, kebutuhan tersier. Jadi kalau misalnya struggling sih kita di tahun 2020 itu kita struggling. Jadi benar-benar dokternya pun ada beberapa yang keluar gitu ya, karena resign gitu maksud saya, karena khawatir ya tetap praktek membahayakan dirinya, cuma klinik juga lagi sepi gitu. Jadi struggling juga di awal. Nah karena semuanya ada di rumah, mereka masyarakat memutuskan untuk banyaklah mengadopsi gitu ya, lari ke hobi, salah satunya hobinya ke hewan peliharaan. Nah mulai dari 2021 barulah memang angkanya benar naik seperti itu Mbak. Jadi di awal tetap struggling. Ini kan saya lihat tadi ya pemirsa ya, ini untuk cat hotelnya sendiri tuh hampir semuanya penuh. Ini ada cukup banyak gitu jenisnya, dan memang sempat nggak dok sepi gitu, misalnya akhirnya karena takut pandemi orang banyak yang tidak datang untuk menitipkan hewan ataupun memelihara hewan karena mungkin ya agak khawatir gitu ya ketular penyakit dan sebagainya. Iya benar Mbak, kan ingat ya waktu yang awal-awal itu kan banyak yang memberitakan bahwa kucing anjing nularin COVID ke kita gitu kan. Jadi biasanya di kami ini setiap penitip Lebaran atau Tahun Baru, Natal dan Tahun Baru, Nataru itu biasanya tuh penuh full book dari 3 bulan sebelumnya. Nah waktu itu kan di Maret ya kita benar-benar masuknya, sedangkan kalau nggak salah Lebaran itu di Mei ya. Nah itu sebenarnya kita sudah full book tuh Mbak untuk bulan Mei itu gitu. Nah tapi gara-gara ada Maret seperti itu semuanya cancel. Jadi di tahun itu 2020 benar-benar zero Mbak. Tidak ada yang dititipkan, kecuali ada 2 atau 3 pasien yang punyanya ekspatriat nih Mbak. Jadi ekspatriat ketika digongkan di Indonesia masuk, mereka kan wajib untuk balik ke negaranya ya. Nah anjing kucingnya itu dititipkan di kami. Nah dititipkan di kami yang 3 anak itu ya memang masih rezekinya pet mungkin ya. Jadi berbulan-bulan dititipkan di kami sampai 6 bulan lamanya gitu loh. Jadi ketinggalan nih si anjing kucingnya ini ketinggalan, orang tuanya semua balik ke negaranya masing-masing. Gitu. Dok Eka, mungkin banyak yang melihat nanti ya insert bahwa ternyata pet ini tuh lumayan luas dibandingkan dengan pet yang lain. Nah, pastikan untuk bisa berkembang, bertahan selama 13 tahun terakhir ini ada suka dan juga dukanya. Tadi beberapa sukanya sudah diungkapkan juga, tapi dukanya nih dok, apa sih secara umum di luar cuma pandemi gitu, apa sih dukanya menjadi seorang CEO dari Animal Clinic? Iya, jadi ketika kita memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis ini ya Mbak, kita nggak boleh mikirin selalu untung-untungnya ya. Dalam artian kita tetap harus ada rasa pelayanannya gitu ya. Sedihnya, dukanya ketika mereka sudah datang ke kami, kemudian diobati, kemudian sembuh, nggak dijemput lagi Mbak. Gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang masih sampai stay di sini? Enggak sih, akhirnya kita rumahkan dalam artian kita cari adopternya, maksudnya yang mau mengadopsi seperti itu. Jadi di sana ya berarti ada kerugian material, kemudian juga sebenarnya kasihan kita ya. Kalau di luar negeri itu biasanya kebijakannya adalah diputus slip, disuntik tidur ya, suntik mati gitu. Nah, cuma di Indonesia ini selain obatnya memang susah untuk mendapatkan obat putus slipnya, kita nggak tega ya, dokternya masih nggak tega untuk ditidurin orang kondisinya sehat. Apalagi kalau misalnya tadinya sakit terus sehat terus kita tidurin, kitanya sendiri moralnya sedih gitu. Jadi kita itu sih kerugiannya, ada banyak kerugian mentalnya kita sebagai dokter gitu ya. Kemudian juga dari uangnya juga ya, setelah disembuhkan malah nggak dijemput gitu. Biasanya dok, jenis hewan seperti apa sih yang ternyata lebih banyak tuh ditinggal, artinya dititip tapi ternyata tidak dijemput lagi oleh ownernya? Itu tidak berdasarkan rasnya ya. Ada yang French Bulldog yang waktu bayinya harganya 50 juta, 30 juta, tetap aja Mbak diabandon. Semua balik lagi kepada
komitmen dari si pemilik sebelumnya gitu kan ya. Jadi ada yang merasa yang namanya hewan peliharaan itu benar-benar cuma prestis, bukan sebagai part of family member. Jadi mereka begitu udah sibuk kerja ya udahlah gitu loh. Jadi dititipkan aja selamanya ya. Sebenarnya nggak dititipkan, karena kalau dititipkan kan bayar ke kami ya, tapi ini nggak bayar gitu. Itu resikonya di situ, Mbak. Oke. Kalau yang ini tadi udah sempat saya naksir gitu ya, namanya siapa dok? Boleh? Nyit-nyit, Mbak. Iya. Ini usianya berapa dok? Kalau dia masih muda ya, masih 8 tahun ya. Oh 8 tahun. Wow, ini tipe apa dok? Kalau ini sih Persian ya, Persia Cat. Iya. Oke, ini lagi dititipin atau seperti apa dok? Ya, lagi dititipin. Baik, dok. Kalau namanya sebuah bisnis, ini kan juga meskipun animal clinic ya tetap bisnis gitu, pasti tidak lepas dari tim support. Nah, seperti apa sih Dokter Eka selaku CEO ini running dengan sistem yang Dokter Eka miliki sehingga bisa berkembang seperti sekarang? Nah, kalau support sistemnya memang tentu saja anak tim pet itu sendiri ya yang luar biasa. Kami memiliki budaya yang memang tertanam nih Mbak di dalam setiap individunya. Jadi budaya ini yang membentuk pet seperti sekarang gitu loh. Nah, budayanya memang budaya proaktif dan yang 7 habits leader lah ya seperti itu. Kemudian juga tentu saja dari keluarga saya sendiri gitu ya yang saya meluangkan waktu hampir 24 jam kali ya untuk ya kalau bisa dibilang misalnya kapanpun anytime saya nggak ada hari liburnya gitu ya, kecuali saya sakit aja sih Mbak, saya mungkin nggak pegang handphone. Cuma kalau misalnya hari-hari biasa saya utamakan untuk melayani gitu, karena again dalam hati saya kalau misalnya ada kenapa-napa pada pasien-pasien kami itu nggak bisa tidur gitu loh. Jadi khawatir, kepikiran, mau nggak mau tetap harus di reply back gitu kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Betul, karena ini kan juga makhluk hidup dan untuk hampir semua owner gitu ya merasa bahwa ini anggota keluarga. Jadi ketika ada sakit atau apa tuh udah kayak paniknya kayak anak gitu, anak sendiri lagi terluka gitu ya dok ya. Oke, support keluarga seperti apa dok? Mungkin dari suami atau anak-anak dengan melihat aktivitas dokter tuh yang hampir 24 jam ngurusin pasien-pasien imut ini. Iya, kalau untuk suami sendiri sih memang membebaskan ya saya untuk berkreasi gitu ya. Selama di rumah juga bisa termanage gitu ya. Tentu saja selain saya dan suami mengatur jam kerja kami supaya bisa gantian gitu ya, shiftingnya nggak cuma di pekerjaan tapi shiftingnya juga di rumah gitu ya. Saya dan suami, terus anak-anak juga saya selalu luangkan di momen-momen tertentunya mereka, saya wajib hadir seperti itu. Jadi ketika saya tidak ada di klinik ya pastinya saya ada di rumah gitu. Kalau nggak ada di rumah pastinya di klinik, tapi nggak pernah tuh saya ada di mana-mana gitu. Jadi 2 tempat itu aja. Jadi fokus ya dok ya. Ya benar. Milih klinik atau lagi me time atau menghabis quality time lah dengan keluarga. Benar. Oke. Kalau mungkin dia sudah lelah pulang. Gigit ya. Enggak, dia kayak sana terlalu aktif gitu, masih muda kan dok ya biasa. Ya nggak mau digendong ya. Kenapa gitu? Dok, kalau dokter sempat wanita kan tentunya butuh me time. Ya. Dokter biasanya hobinya apa sih dok? Kalau saya ya tidur sih sebenarnya. Itu kebutuhan ya. Ya selain itu saya banyak menonton ya. Nonton lebih senang acara-acara yang memang kayak menggali pemikiran gitu ya, seperti film-film detektif gitu ya, terus film dokumenter atau biografi gitu. Jadi banyak hal yang bisa saya sadur atau saya absorb ya untuk kehidupan saya pribadi gitu. Oke, berarti tetap ya ada waktu untuk me time. Seberapa penting me time menurut dokter? Pentingnya karena kalau misalnya kita nggak punya waktu kita sendiri, jadinya kita nggak ada istirahatnya ya. Orang kalau misalnya mau lari cepat kan juga tetap harus ada breaknya dulu, tahan napas, ambil napas baru lari secepat-cepatnya gitu. Gitu ya, benar. Dokter sering nggak kalau tengah malam di calling owner pasien? Kalau untuk itu sih dulu sering sekali ya. Untuk saat ini sih memang karena saya sudah berkeluarga dan punya bayi gitu ya, lama-kelamaan teman-teman atau klien mengerti gitu ya bahwa saya sudah berkeluarga gitu, jadi tidak bisa membalas
yang dini hari seperti itu. Kadang kalau misalnya saya terbangun dan saya cek dan memang itu urgent, saya pasti akan langsung jawab. Dan kebetulannya sih memang pet-vet 24 jam. Jadi kalaupun memang saya tidak bisa di reach out, biasanya sudah tahu mesti reach out kemana. Oke, dan juga di sini kan juga ada perawat. Benar, ada Kalau perawat tuh dibilangnya apa sih, Dok? Kita di sini sebutnya ini ya, vet nurse ya. Oke, baik. Dok, kemudian misalnya di Dok ada kendala-kendala ya, namanya hewan gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu sudah dianggap anggota keluarga oleh beberapa ownernya. Nah, pernah nggak Dok misalnya mengalami pergulatan lah dengan owner gitu, misalnya ada yang tidak tertolong atau sebagainya, itu gimana Dok? Ya tentunya ada ya Mbak ya, cuma lagi-lagi kita berhubungan dengan makhluk hidup. Kejadian pandemi ini sangat bisa mengajarkan situasinya ya, yang mungkin dulu sulit untuk kita sampaikan. Jadi ketika kita ketitipan makhluk hidup, kan kita nggak tahu ya dinamika yang ada di dalam organ tubuhnya dia bagaimana gitu ya. Walaupun kita udah cek darah misalnya, kemudian kita juga sudah melakukan X-ray atau USG, pokoknya kita sudah melakukan complete check gitu ya. Tapi tetap aja yang namanya penyakit ada yang memang tidak bisa diselamatkan. Bukan berarti sudah mengeluarkan uang, sudah bawa ke dokter wajib sembuh. Itu salah tagline-nya. Jadi sama seperti COVID-19 ini, ketika ada yang kena COVID kemudian dia meninggal gitu ya, dokter sudah melakukan pengobatan belum? Sudah, pastinya sudah maksimum ya gitu. Yang mereka miliki keilmuannya sudah diberikan. Tetapi si virus ini tuh lebih hebat dibandingkan obat-obatan yang ada saat ini. Karena atau dibandingkan juga dengan imun sistemnya si individunya ya, dalam hal ini si manusia. Kalau untuk kami juga ada banyak kasus-kasus virus yang memang tidak bisa diselamatkan gitu loh. Jadi memang ketika dipercayakan ke dokter hewan bukan berarti kami itu dewa atau Tuhan. Pokoknya saya udah berikan uang harus sembuh. Nah itu tagline yang salah. Oke, komunikasi lah ya, komunikasi harus yang dikomunikasikan. Baik di awal maupun juga di akhir. Benar. Oke, Ya. kemudian Dok, kita tahu bahwa animal clinic kan juga sebenarnya bukan cuma pet-pet aja yang ada apalagi di kota-kota besar seperti Jabodetabek ini Dok. Apa yang pet-pet miliki sehingga bisa bertahan selama 13 tahun ini, dan saya lihat memang ramai gitu, banyak yang melakukan penitipan. Bahkan dokter aja tadi kita datang dia masih sibuk dengan pasien. Aduh, ya terima kasih. Alhamdulillah sih sejauh ini yang kita lakukan adalah do the best, memberikan yang terbaik dari diri kita setiap harinya. Karena kalau di pet-vet ini memang kami diminta untuk bersaing. Bersaingnya tapi bukan dengan satu sama lain, dokter A bersaing dengan dokter B gitu ya, atau pet-vet bersaing dengan klinik A, bukan. Tapi kita wajib bersaing dengan diri kita di masa lampau. Misalnya saya dulu waktu pertama kali praktek, saya bisa melakukan operasi steril kucing jantan misalnya memakan waktu 1 jam. Tetapi saat ini saya hanya bisa menghabiskan waktu 5 menit doang. Gitu. Jadi saya harus lebih baik setiap tahunnya. So kalau kita punya moto seperti itu, kita nggak pernah tahu kemampuan kita itu mentoknya di mana. Kalau kita membandingkan dengan klinik A, klinik B, atau dokter A, dokter B, ya itu kita jadi kayaknya mindset kita terpatok, itulah yang paling baik gitu. Sedangkan kita punya potensi gitu loh. Jadi itu yang kita tanamkan di pet-pet. Luar biasa ya pemirsa. Kira-kira apa sih yang harus diketahui oleh calon owner pasien dalam memilih animal clinic yang baik gitu ya, mungkin dari sertifikasi, kemudian hewan-hewan apa saja. Kabarnya nih pemirsa, Dokter Eka juga bisa memeriksa ular dan hewan-hewan lain selain kucing dan juga anjing. Dan pemirsa Women's Talk, kita sudah berada di area swimming pool. Dalam sini ada lumba-lumba ya Dok ya? Enggak ya Dok ya? Nggak ada Mbak. Ini siapa Dok? Iya, halo Tante, aku namanya Fluffy. Fluffy ini jenis apa Dok? Ini Pomeranian. Oke, ini lagi dititip habis mandi apa gimana Dok? Nah, Fluffy ini hari ini mandi Tante, aku mandi nanti dijemput sama Mami. Oke, ini khusus untuk area animals juga
berenang ya? Benar sekali. Jadi bisa terapi, fisioterapi, hidroterapi, atau hanya untuk fun saja, bahkan bisa juga untuk merayakan ulang tahun. Baik, Dok boleh? Boleh. Fluffy baik dan manis. Oke, Dok, kabarnya Presiden Jokowi dan keluarga juga ini datang ke sini ya, Dok ya, untuk membawa apa? Beliau punya kucing ya. Alhamdulillah mempercayakan pet sejak beliau menjadi gubernur Jakarta. Oh, dari sejak Pak Jokowi jadi gubernur memang sudah menjadi klien ya? Benar, dari benar pet. sekali. Iya. Dok, kalau mau membuka klinik animals klinik gitu ya, sebenarnya part yang paling sulit misalnya sertifikasi atau apa sih, Dok? Part yang paling sulitnya memang untuk mendapatkan surat izin praktek itu sendiri, Mbak. Jadi surat izin praktek itu kan memang melalui beberapa tahapan. Harus dapat izin dulu dari asosiasi kami, yaitu asosiasi PDHI ya, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Kemudian setelah disertifikasi oleh perhimpunan, langsung mengurus ke pemerintahan lewat PTSP satu pintu ya. Dan itu prosesnya berbulan-bulan karena memang banyak sekali berkas yang harus dilengkapi. Dengan demikian, kalau misalnya mencari klinik hewan yang baik, sebaiknya memang yang dokter-dokternya sudah punya SIP. Regulasi seperti apa sih yang mungkin dokter ini bisa menjadi aspirasi untuk pemerintah gitu? Ya, jadi regulasinya misalnya diberikan kemudahan ya untuk pengadaan obat-obatan yang import yang khusus hewan gitu ya, ataupun kalau misalnya memang mau mandiri ya tentu saja kan nggak mudah ya mendirikan suatu farmasi ya di bidang hewan gitu, obat hewan gitu. Jadi menurut saya sih ini bukan kerjaan satu pihak, jadi memang kerjaan yang berhubungan sama pemerintah, kemudian kita sebagai pengguna dokter hewannya, kemudian juga sebagai si produsen juga. Jadi memang harus kolaborasi sih, Mbak. Kedepannya apalagi nih target dari Dokter Eka? Target kami insya Allah kami ingin membangun klinik se-Indonesia. Targetnya sudah ada di angka 1.300 klinik. Harapannya sih harapannya kami bisa menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia untuk bisa dengan tenang gitu ya membawa hewan peliharaannya, petsnya untuk berobat ke klinik yang memang mumpuni gitu. Dan tentu saja itu bukan hal yang mudah karena masih panjang ya Mbak perjalanannya. Untuk saat ini aja kita mandiri dari dana yang kita miliki itu sudah buka 2 klinik gitu ya Mbak. Dan yang perlu menjadi catatan adalah ketika suatu usaha itu berkembang bukan hanya dari sisi kuantitasnya ya, jadi banyak klinik, banyak cabang itu artinya baik, belum tentu gitu. Jadi yang penting itu adalah inovasi di dalamnya gitu. Jadi jangan sampai banyak tapi kualitasnya menurun atau tidak punya spesifikasi tertentu begitu. Oke, jadi kunci sukses dari Dokter Eka itu adalah bukan cuma melihat kuantitas, tetapi juga kualitas dan tentunya inovasi itu yang membuat sebuah bisnis termasuk animal clinic bisa bertahan ya Dokter Eka. Benar, harus selalu inovasi. Oke, ini namanya siapa Dok? Fluffy. Yeah. Oke pemirsa, demikian episode Women's Talk kali ini bersama dengan Dokter Eka dan juga Fluffy. Kami pamit undur diri, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Prisa Sambodatu. Bye-bye. Bye-bye Fluffy.